Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang Riyadhah. Balik lagi ya di channel YouTube Ovi Samsia. Sudah hari keberapa Riyadhahnya? Aku gak bakalan bosen ya nyapa kalian dan tanyain sudah sampai mana Riyadhahnya. Karena ini sudah jadi tugas aku buat saling mengingatkan, saling menyemangati, dan saling support untuk teman-teman yang sekarang menjalankan Riyadhah. Semoga gak bosan-bosan ya menelateni Riyadhahnya, karena istiqomah itu memang membosankan. Beda lagi kalau suruh nonton drakor atau film kesukaan kita. Ya kita sudah pasti senang, bawanya happy. Beda lagi kalau suruh sholawatan, Riyadhah, yang mungkin tiba-tiba aja ngantuk lah, yang tiba-tiba aja males dan lain-lain. Padahal itu buat kebaikan kita sendiri. Kita aja bisa nonton drakor berjam-jam, bahkan 16 episode kali 1 jam, hampir 16 jam. Sedangkan untuk baca sholawat aja 5 menit aja. Terasa susah, yaitu memang susahnya istiqomah. Tapi kalau seandainya kalian benar-benar ingin mendekatkan diri sama Allah, itu bukan jadi halangan. Seringkali manusia yang ada di bumi ini tuh hidup dengan masalahnya mereka masing-masing. Ada yang menganggap masalah mereka itu berat, ada yang menganggap masalah mereka itu enteng. Dan bahkan ada seringkali juga sih yang tanya, kok masalah terus sih? Solusinya kapan? Kelarnya kapan? Rezekinya mana? Dan jangan-jangan itu juga pertanyaan kalian saat ini. Oke, kali ini aku bakal ngajakin kalian berimajinasi untuk lebih paham tentang ilmu rezeki. Kalau kemarin aku sudah jelaskan tentang analogi bungkus permen dan bungkus paket. Hari ini aku bawain satu analogi lagi yang mungkin ini jadi trigger kalian ya, buat bersyukur, buat ternyata Allah itu memang ngasih jalan itu melalui seperti ini. Ternyata Allah itu banyak banget ya caranya kalau mau ngasih rezeki dan lain-lain. Yuk kita mulai halusinasinya. Misal ya, kalian punya waktu 30 menit untuk bersiap-siap ke suatu tempat dan menunggu datangnya mobil kita yang dipinjam sama teman. Kita itu udah punya janji jam 8 pagi, tapi teman kita yang pinjam mobil tadi gak datang-datang. Jam 6 kita tunggu, gak datang. Jam 7 gak datang. Jam 7.30 gak datang juga. Sampai jam 7.59 belum datang juga. Gimana perasaan kalian? Pasti sudah kocar-kacir kan? Padahal ya anggap aja kalian itu lagi janjian interview dengan suatu perusahaan mungkin yang mengharuskan kita on time sampai di tempat itu. Ternyata mobil kita dipinjam sama temen, dan temen itu gak datang-datang kayak gitu. Apa yang kalian lakukan selama berjam-jam nunggu temen kita bawain mobil? Sudah pasti bolak-balik telepon, keluar kamar, masuk kamar, mikir aduh kemana sih kok gak datang-datang, padahal jam 8 udah harus sampai di sana. Sebel, pengen marah, padahal ini kesempatan terakhir buat interview kerja. Ternyata pas jam 7.59 mobil itu ada di depan rumah, cuman kita aja yang gak bisa ngelihat karena jendela kita buram. Gimana perasaan kalian? Saat ditanya ternyata teman kita datangnya udah jam 7:30 tadi. Jadi kita itu sudah buang-buang waktu buat galau di dalam rumah nungguin mobil, padahal mobilnya udah di depan rumah. Sudah pasti kita gak bisa nyalahin teman kita, toh yang salah kita. Kita udah tahu mobil kita di depan, tapi gak bisa ngelihat karena jendela kita benar-benar kotor dan buram. Kondisi ini tuh sama dengan kehidupan kita loh teman-teman. Kita tuh sering galau karena banyak hutang, karena permasalahan dengan orang tua mungkin, gak punya uang,
cari kerja sana sini nggak dapet-dapet. Padahal sebenarnya solusi dari setiap permasalahan kita itu sudah ada, cuman kita aja yang nggak aware, yang nggak bisa ngelihat karena jendela kita terlalu buram. Padahal langkah kita tuh ya cuman perlu ngelap kacanya doang biar tahu solusi di depan kaca kita kayak gitu. Buka aja jendelanya, cuci, lap jendelanya, kemudian kita bisa melihat solusi di depan kita. Sama halnya lagi ya, coba deh kalian berusaha nahan nafas selama 5 detik aja. Kira-kira bisa nggak? Padahal yang namanya rezeki oksigen itu kan di mana-mana, cuman terhalang karena kita yang nahan nafas sendiri. Sama seperti solusi dalam permasalahan kita. Sebenarnya solusi itu ada di mana-mana, rezeki itu ada di mana-mana, cuman kita aja yang menghalangi diri sendiri. Kita terlalu galau, kita terlalu khawatir, kita terlalu gerusa-gerusu, kita terlalu overthinking, kita terlalu negative thinking sama Allah, dan ya itu sebenarnya yang jadi penghalangnya. Kita itu terlalu sayang sama jendela buram kita, makanya orang yang mau ngasih rezeki bingung mau lewat dari mana, toh rumah kita udah ketutup sama jendela buram, bahkan gak kelihatan sama sekali kalau ada orangnya di dalam. Padahal, Masya Allah, yang namanya rezeki itu berlimpah ruah. Sebenarnya kalau ngomongin rezeki itu sangat sederhana ya teman-teman. Kita hanya perlu membuka diri, kita perlu tenangkan diri, kita perlu merasa bahagia, kita perlu berhusnuzon terus sama Allah, kita perlu positive thinking. Insya Allah yang namanya rezeki itu bakal datang. Beda lagi kalau seandainya kita belum sudah overthinking, kita sudah menutup diri dengan jendela buram kita, ya otomatis rezeki itu gak bakalan datang ke dalam diri. Terus gimana kak caranya ngebersihin jendela buram yang ada dalam hati? Salah satu cara cuman hanya bisa mengingat Allah, maka jendela buram itu akan menjadi cerah. Mungkin selama ini kamu tuh banyak berbuat salah, karenanya kita coba mohon ampunan ke Allah kayak gitu dengan cara riyadhah, dengan cara ibadah-ibadah lainnya kayak gitu. Kita bersihkan hati atau jendela buram kita agar kita lebih tenang, lebih wise ya. Kita lebih punya pemikiran yang positif, kita selalu happy, selalu bahagia. Jadi setiap solusi yang ada atau rezeki yang ada di depan kita itu terlihat, nggak tertutup sama sekali sama jendela buram kita. Intinya kamu itu cuma punya PR untuk membersihkan jendela buram, bukan cuma mikir gimana caranya cari rezeki, tapi bersihkan dulu jendela buram yang ada di hati kalian. Kalau jendela hati kalian sudah tenang, sudah bersih, sudah happy, rezeki pasti datang. Nggak sulit kok buat ngapus jendela buram yang ada di hati kita. Cukup kita berusaha mendekatkan diri sama Allah satu step lagi. Kalau udah naik satu step lagi, insya Allah aku yakin jendela hati kalian bakalan bersih, jernih, dan bisa melihat semuanya solusi yang ada di depan kita. Ingat, rezeki hanya datang saat kita merasa happy, merasa tenang. Kalian sudah sering kan dengar orang yang khawatir, galau, gerusa-gerusu, pikirannya kacau. Ya misal saat dia punya hutang kayak gitu ya, misal hutangnya itu cuma 5 juta dan bakalan ditagih sama orang yang punya hutang tadi. Ya karena jendela hatinya buram, gak bisa ngelihat solusi, gak bisa ngelihat rezeki yang ada di depannya, akhirnya dia bingung, galau, dan endingnya pinjem ke bank. Ya seperti kalian tahu ya, pinjem di bank itu pasti kita akan berhubungan dengan riba. Tapi beda lagi kalau hati kita tenang, ya meskipun ada orang yang mau nagih hutang ke kita, kita bisa bernegosiasi, kita bisa ngomong baik-baik, minta perpanjangan waktu, atau kita bisa mikir pinjem ke saudara atau ya teman terdekat kita yang bisa ngasih pinjaman tanpa riba.
Yaitu contoh kecil sih, contoh sederhana dalam permasalahan yang ada atau sering di kehidupan kita. Intinya sebesar apapun masalah kalian, kalau kalian bisa tenang, bisa jendela buram kalian sudah kehapus kayak gitu, insya Allah pasti ada aja jalan buat nyelesain masalahnya. Makanya aku nggak heran sih kalau teman-teman pejuang Riyadhah selalu bilang, Kak, hajatku belum terkabul, tapi aku ngerasa hatiku tenang saat aku sholawatan, saat aku menjalani WY40H, kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu step yang Allah kasih sebenarnya, rezeki yang Allah kasih apa? Ya ketenangan, hati kita nggak buram, jendela hati kita nggak buram, dan setelah itu insya Allah solusinya bakalan datang atau rezeki hajat kita akan datang. Yaps, itu dia dulu podcast kali ini. Semoga mudah ya dipahami dan jadi pembelajaran dalam hidup kita. Aku doain teman-teman semua yang dengerin podcast ini semoga mendapatkan keberkahan dan keberlimpahan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, jiwa kita selalu tenang sehingga bisa melihat setiap solusi yang ada dalam hidup kita. Yuk mulai hari ini kita bersih-bersih jendela buram yang ada dalam hati kita, kejar dan perjuangkan ketenangan jiwa kita dengan cara lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalam.